Jadi mesin ketik ini adalah ketika zaman penjajahan Belanda, mereka membuat surat kabar dan dicetak oleh mesin ketik ini. Bayangkan mesin ketiknya besar sekali. Ini touchnya. Ini tingginya melebihi tinggi badan saya loh ini. Ini dia good people, dalamnya dari toko roti yang sudah ada dari sejak zaman Belanda ya. Lihat bangunannya ini tidak dirubah sama sekali, tidak ada perubahan, jadi masih seperti ini. Halo good people, kembali lagi bersama channel saya. Sekarang saya berada di kawasan Jalan Braga, Kota Bandung. Jadi Jalan Braga ini adalah salah satu jalan ikonik yang berada di Kota Bandung, karena Jalan Braga ini adalah tempatnya hangout para penjajah Belanda pada zaman dahulu ya, yaitu pada zaman saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Yuk ikuti saya menelusuri Jalan Braga yang sangat ikonik ini. Oh ya, good people, di Jalan Braga ini ya, karena jalan ini adalah jalan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi di sini masih banyak sekali tempat makan atau restoran yang masih dipertahankan sejak zaman Belanda hingga sekarang ya. Seperti di depan saya ini ada toko roti. Di sana itu toko roti itu sudah ada sejak dari zaman Belanda. Nah, itu dia di seberang saya itu toko rotinya ya. Jadi toko roti itu sejak zaman Belanda hingga sekarang tidak dirubah, baik itu bangunannya maupun seperti apa sih. Yuk saya akan ke sana ya, kita lihat ke dalam. Nah good people, sekarang saya akan ke dalam ya. Ini dia good people, dalamnya dari toko roti yang sudah ada dari sejak zaman Belanda ya. Lihat bangunannya ini tidak dirubah sama sekali, tidak ada perubahan, jadi masih seperti ini. Baik kursi-kursinya maupun lampunya, dindingnya masih seperti dulu. Saya mau mencoba rotinya, katanya rotinya pun masih sama seperti roti-roti yang dijual pada zaman penjajahan dulu. Nah ini good people adalah foto-foto ketika di era zaman penjajah Belanda dulu ya. Jadi tahun 1929 hingga 1945.
Ini ada roti gambang. Kalau saya bilangnya roti gambang ya. Ini roti dari zaman dulu kala sudah ada. Kok toko roti ini sejak berapa sih kok? Tahun berapa? 16? Oh sorry, 1929. Nah, good people, jadi toko roti ini sudah ada sejak 1929. Cukup tua ya. Yang ini? Sama dengan yang ini, dalamnya kacang. Kacang kayak nougat gitu. Nah, cuman yang ini kremnya coklat, yang ini kremnya mocha. Kalau ini apa kok? Sus. Mau deh kok, sus satu. Ini dia nih. Krimnya di sini juga masih jadul. Betul, es krim ada ya? Es krimnya buatan sendiri. Ada. Resepnya tetap jadul. Oke, jadi ini es krimnya pun masih zaman dari penjajahan Belanda. Es krim jadul. Oh ya, good people, di sini pun ada ice cream yang katanya resepnya itu sudah ada dari sejak zaman penjajahan Belanda. Seperti apa sih ice creamnya? Yuk, saya mau mencoba beli ya. Ini dia good people yang saya pesan. Ini adalah sus dan ini kue sus ya, dan yang ini adalah cake dengan rasa kacang. Jadi katanya sih resep ini masih resep roti atau kue yang disuguhkan ketika zaman penjajahan Belanda itu di tahun 1929 ya dibikinnya. Gedung restoran ini dibukanya tahun 1929. Dan ini dia ice cream jadul. Jadi ice cream ini resepnya pun sudah ada ketika zaman penjajahan Belanda. Jadi rasanya hingga sekarang tidak berubah. Keren ya. Saya masih bisa merasakan suasana ketika penjajahan Belanda di tahun 1929 hingga 1945. Auranya memang kebayang deh. Mungkin zaman dulu yang duduk di kursi-kursi itu adalah para petinggi-petinggi penjajah Belanda. Noni-noni Belanda pun biasanya hangoutnya di sini. Oke, good people, sekarang saya akan mencoba sus yang resepnya sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Cantik deh susnya. Dia crispy. Ini dia susnya. Lembut banget. Tapi luarnya crispy ya. Lihat deh kalau saya ini sampai bunyi kresek-kresek. Ini lelehan susnya. Ini susnya bener-bener lekker. Sekarang saya coba ice creamnya ya. Ini ice creamnya rasa ice cream rasa kopior, jadi rasa kelapa. Sekarang saya berada di depan salah satu bioskop tertua yang ada di Kota Bandung. Jadi ketika zaman penjajahan Belanda ini adalah bioskop ya. Nama bioskopnya adalah dulu tuh Majestic.
Ini dia. Gedung ini dibangun pada tahun 1925 oleh arsiteknya adalah susah banget namanya, C.P.W. atau W. Schumacher. Ini dia. Jadi itu adalah arsiteknya. Dibangun pada tahun 1925. Nah, good people, itu adalah alat proyektor untuk memutar filmnya. Ini peninggalan penjajah Belanda yang sekarang sudah dimuseumkan. Jadi di sini ya lensa untuk memutar film ke bioskopnya. Sekarang saya mau menuju Jalan Asia Afrika. Jadi kalau ini adalah nama jalannya Jalan Braga. Di ujung sana atau di pertigaan sana sudah Jalan Asia Afrika. Dan di samping kanan saya ini adalah gedung museum Asia Afrika. Dan di gedung inilah tempat pertama kali konferensi Asia Afrika. Nah, di depan saya ini ada mesin ketik. Jadi mesin ketik ini adalah ketika zaman penjajahan Belanda, mereka membuat surat kabar dan dicetak oleh mesin ketik ini. Bayangkan mesin ketiknya besar sekali. Ini touchnya. Ini tingginya melebihi tinggi badan saya loh ini. Surat kabar yang pertama dibuat itu adalah pikiran rakyat. Besar sekali mesin ketiknya ya. Selain besar, terus kayaknya rumit banget ini alat-alatnya. Rumit dan ini seperti baja loh, keras banget. Dan tingginya melebihi tinggi badan saya. Di sepanjang Jalan Asia Afrika ini banyak sekali bola, bukan bola ya, seperti batu bundar. Ini bertuliskan negara, juga benderanya. Seperti depan sini ada negara Angola, terus benderanya. Terus juga di sana ada Saudi Arabia, ada Oman, ada juga di sana Qatar, ada Vietnam, dan di sini juga ada apalagi satu lagi nih. Ini negara Eritrea. Eritrea itu adalah negara yang ada di Afrika. Jadi sepanjang jalan ini banyak sekali bola-bola dari batu bertuliskan bertuliskan nama dan bendera dari negara-negara Asia Afrika yang ikut konferensi Asia pertama di Indonesia ya. Itu ada Togo, ada Bhutan, juga ada ini ada apa nih? Gabon, Afrika juga, dan di sana Libya.
Jadi good people, kota Bandung selain terkenal dengan kota modenya, juga terkenal dengan alamnya yang sejuk, terkenal juga dengan kulinernya, tapi kota Bandung juga dikenal dengan kota yang penuh dengan sejarah bangunan-bangunan peninggalan Belanda.